Kita Satu hati, satu semangat, Tara Kanita. Yes. Yes. Oke, nah mantap. Kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. Monggo waktu dan layar kami persilahkan Pak Agung. Terima kasih. Baik, kita tunggu sapaan dari Pak Agung terlebih dahulu ya, Nak ya. Sambil menunggu bisa juga loh, itu sudah di-share linknya, link presensi oleh Bu Dominik di box chat. Bisa mulai untuk diisi juga. Oke, silakan monggo Pak Agung. Baik, semangat pagi anak-anak semua. Terima kasih atas kehadiran kalian secara virtual dalam ibadat tobat pada pagi hari ini. Mohon izin Pak Agung tidak menggunakan masker karena ini Pak Agung juga prokes jauh sekali dengan Bapak Ibu guru yang lain. Marilah kita siapkan hati kita. Kita mohon ampun, mohon pertobatan dari Tuhan sehingga kita layak untuk menyambut Paskah. Bisa di-share. Kita masuk ke ibadat tobat pada pagi hari ini. Kita awali dengan nyanyian pembuka. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah, pantaskah kami menghadap padamu. Padamu kami mohon dan ingin setia janji, ya Tuhan, kami kan baik selalu. Kau dengan
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak, pagi hari ini kita bersama-sama berhimpun dalam doa sesuai dengan tema pertobatan hati bagi pelayanan sesama. Marilah kita bersama-sama merenungkan, kita bersama-sama lakukan pertobatan, mulai dari diri kita, dari hati kita. Melalui pertobatan, kita bisa melayani sesama kita. Siapa sesama kita? Adalah semua yang ada dalam keluarga, teman, sanak saudara. Bacaan hari ini juga kita diajak untuk melaksanakan pertobatan. Dari Injil Lukas, bab 15 ayat 1 hingga 17. Marilah kita siapkan hati, kita hening sejenak, kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang berbelas kasih, kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan hati kepadamu. Kami masih jauh dari hidup penuh kasih kepadamu dan sesama. Karuniakanlah sikap tobat sejati kepada kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang sejati, yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan Injil pada pagi hari ini. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemujuk kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama. Mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar
yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, dalam Injil Lukas tadi dijelaskan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan. Dalam Injil Lukas tadi, itu ada tanggapan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang kurang senang melihat Yesus. Mengapa orang Farisi tidak senang? Karena Yesus membiarkan para pemungut cukai, pendosa datang mengikuti Yesus. Para ahli Taurat, orang Farisi, orang berdosa, kenapa kamu ikut Yesus? Kamu tidak pantas mendengarkan ajaran-ajaran Taurat. Namun, Yesus mengajak mereka tidak kaku. Yesus mengajak kita jangan melihat hanya yang buruk-buruk saja pada orang lain. Jika seorang gembala bergembira, happy, saat dia berhasil menemukan dombanya yang hilang. Demikian pula Allah, Tuhan kita, akan bergembira ketika kita bertobat. Kita kembali kepadanya. Anak-anak, dalam Injil Lukas tadi dikatakan pemilik domba itu memiliki 100 ekor domba. 100 itu kelipatan 10. Angka 10 melambangkan keutuhan. Maka dengan memiliki, tanda kutip, memiliki 100 ekor domba, itu mempunyai kekayaan yang penuh dan berlimpah. Ketika kekayaan yang kita miliki tadi kurang satu, maka kekayaan kita itu berkurang. Kita tidak penuh. Ada kekurangannya. Ketika gembala tadi kehilangan satu. Pemilik domba, gembala tadi, berusaha keras untuk menemukan seekor domba yang hilang. Dicari, di semak-semak, dimanapun dicari. Nah, gembala tadi mencari dengan penuh susah payah, dengan kerja kerasnya. Dan pemilik gembala tadi berhasil. Inilah gambaran bagaimana Tuhan memberikan perhatian kepada kita. Kita yang berdosa. Tuhan Allah belum bersuka cita ketika masih ada orang yang berdosa. Maka pada saat ini kita akan merenungkan sabda ini. Kita mengadakan pertobatan supaya Tuhan bersuka cita. Anak-anak, marilah kita bertobat sekarang. Apapun dosa kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Perbaiki diri, berdamai dengan Tuhan. Kalau kita sudah bertobat, berdamai dengan Tuhan, maka kita pun dengan mudah berdamai dengan sesama. Memberikan pelayanan pada sesama. Tema tadi, pertobatan hati bagi pelayanan sesama.
Dengan bertobat, kita memperoleh kerahiman Tuhan. Secara jasmani, rohani, kita sehat. Kita dibebaskan dari beban-beban kita, beban dosa kita. Maka pada kesempatan ini, bagi kalian yang belum mengadakan pengakuan dosa, datanglah ke gereja, temuilah para pastor, mengadakan pengakuan dosa. Dan bagi yang sudah, jangan melakukan dosa lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan batin kita. Kita hening sejenak. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Juru selamat, batu sendi kekal, jalan ke surga, Gembala pemurah. Sucikan kami dari noda dosa. Ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami memohon, Allah Maha Rahim, sudi tiliklah susah jiwa kami, dan hapuskanlah segala salahnya. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami akui serta bertobat dengan sungguh hati. Ampunilah lihatlah kami bertobat. Tuhan tersuci, besarlah cintamu, rela disalib hanya. Anak-anak, silahkan kita rileks, duduklah dengan nyaman. Sadarilah bahwa Anda akan hadir di hadapan Tuhan. Lihatlah kembali peristiwa yang terjadi dalam hidup anak-anak selama hari-hari yang sudah berlalu.
Mohon kepada Tuhan kehadiran Roh Kudus, supaya kita dapat dengan jernih, jujur, sabar, dan tenang dalam memeriksa batin kita. Sekarang renungkanlah peristiwa hidup anak-anak satu persatu. Wawancara hati ke hati dengan Yesus sendiri. Kita berbicara dari hati kita. Mungkin ada yang merasa butuh pengampunan, mohon bimbingan. Sampaikan terima kasih kepada Tuhan dengan sepenuh hati atas kehadirannya. Kita hening, kita memeriksa batin kita. Kapan terakhir aku mengaku dosa? Apakah aku berjanji sesuatu pada Allah pada kesempatan ini? Apakah janji itu kutepati? Apakah aku melakukan dosa berat setelah pengakuan dosa yang terakhir? Apakah aku memiliki kerinduan untuk berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri? Apakah aku mau hidup sesuai dengan ajaran Yesus yang mencintai Allah dan sesama? Apakah aku meluangkan waktu untuk berdoa? Apakah aku ke gereja? Apakah aku memuja materi, kenikmatan, dan kesenangan diri? Apakah aku tidak bisa lepas dari ketagihan memakai HP, nonton TV, nonton YouTube? Apakah aku menghormati orang tua? Apakah aku berbohong? Apakah aku bertindak tidak adil? Dan apakah di masa ini aku melakukan pantang dan puasa? Dan tentu saja apakah aku beramal? Apakah aku membantu sesamaku di saat aku bisa? Apakah aku menghormati sesamaku, menghormati orang tuaku, menghormati guru?
Apakah aku mentaati peraturan sekolah, tata tertib sekolah? Dan apakah aku mempunyai sukacita dalam melakukan tugas-tugasku, dalam melaksanakan tugas-tugasku? Apakah aku mengumpulkan tugas tepat waktu? Apakah aku membawa sukacita kepada sesama? Apakah aku mengatakan sesuatu dengan jujur dan tidak melebih-lebihkan? Apakah aku berani berterus terang dan tidak menyembunyikan kebenaran? Apakah aku bersikap jujur terhadap keuangan yang dipercayakan oleh orang tua kepadaku? Apakah aku suka mengumpat, suka mengomel? Apakah aku juga suka menyebarkan gosip, rumor tentang seseorang? Apakah aku meminta maaf dengan tulus ketika aku menyakiti seseorang? Dan aku memberikan maaf kepada orang lain. Apakah aku menyebabkan orang lain berdosa dengan perkataan dan perbuatanku? Anak-anak, marilah kita sadari segala kekurangan-kekurangan kita, segala kesalahan-kesalahan kita, segala dosa-dosa kita. Kita membuka hati kita untuk mohon ampun. Marilah kita bersama-sama menyatakan tobat kita. Allah Bapa di surga mengetahui isi hati kita, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Semua dosa dan kejahatan yang kita rahasiakan ke depan orang bukanlah rahasia bagi Tuhan. Maka marilah kita sadari bahwa kita ini sungguh berdosa. Dan sekarang kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh.
Untuk itu, marilah kita sampaikan ucapan doa tobat kita bersama-sama. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum. Terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Marilah kita persatukan segala tobat kita, pengharapan kita, pertobatan hati kita, semoga berguna bagi pelayanan sesama. Dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita juga menyampaikan doa-doa kita ini kepada Bunda Maria, Bunda segala bangsa, supaya bisa menghantarkan doa-doa kita ini kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita juga berdoa melalui bantuan dari Bunda Elizabeth, Bunda Pelindung Yayasan Tarakanita. Oh, pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Rahim, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat mengaku dosa dengan baik, dapat memperbaiki diri dan membangun niat untuk hidup kembali ke jalan yang benar dan kudus.
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, terima kasih telah mengikuti ibadat ini dengan hikmat. Semoga rahmat pengampunan bisa turun pada kita. Tapi ingat, datanglah ke pastor untuk mengadakan pengakuan dosa. Dan jangan melakukan dosa lagi. Satu lagi, ingat, ada gerakan receh. Segera, mungkin yang belum memiliki, segera buat. Ini besok dibawa ketika PTM. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anak semua, pada Bapak Ibu Guru, kepada Bapak Ibu tim IT yang telah memfasilitasi ibadat ini. Dan terima kasih semua. Saya Stanton berkah dalam. Kita akhiri dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Pergilah, kalian diutus. Bertobatlah. Percayalah pada Injil. Kita tutup dengan lagu penutup. Mohon ampun kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah. Tak hendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Mohon berdosa. Bukankah Dikau Allah pemurah, kesabaran-Mu takkan terpurah. Bukankah semua putra-Mu Kau nanti diambang pintu-Mu? Mohon ampun kami orang berdosa. Maka panggillah kami ya Bapa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agung sudah memimpin kita dalam ibadah tobat pada pagi ini. Ya, wah, setelah kita mendapat pencerahan, ya ternyata kita itu perlu melakukan pertobatan ya, Nak ya. Jadi mungkin kita melakukan dosa yang mungkin tidak kita sadari begitu ya, mungkin telat mengumpulkan tugas atau mungkin melawan orang tua begitu ya. Nah, setelah ini semoga kalian bisa lebih baik dalam melakukan aktivitas kalian gitu ya. Nah, di sini Bu Sita ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Ya, yang pertama, silakan yang belum mengisi presensi bisa diisi dulu, linknya ada di kolom chat, sudah dibagikan oleh Bu Dominik. Lalu yang kedua, sesuai dengan surat yang sudah dibagikan, ya, dibagikan kepada orang tua kalian bahwa besok itu adalah jadwal PTM.
ya. Untuk kelas 7, 8, dan 9. Jadi sekarang presensinya itu melalui QR code, Nak. Nah, melalui QR code. Jadi di HP kalian ya, yang kalian bawa ke sekolah, silakan diinstal ya, install aplikasi untuk scan QR code. Nah, mungkin ada contohnya ya. Bu Sita akan share, mungkin minta tolong untuk share screen. Seperti apa aplikasi yang harus kalian install terlebih yang PTM, bagi yang masuk ke sekolah, itu menggunakan QR code. Jadi harus memakai aplikasi, begitu ya. Biasanya ada bawaan HP, Nak, tetapi kadang juga ada yang tidak ada. Nah, ini contoh QR, ya, contoh scanner QR dan barcode. Nah, ini silakan kalian install terlebih dahulu. Kalian boleh pilih salah satu di sini, ya. Biasanya yang lebih aman ini yang paling di atas, yang terletak di atas ini, Nak. Ya, jadi nanti persiapan sebelum kalian PTM, sebelum kalian ke sekolah, itu ini harus sudah diinstal terlebih dahulu, supaya nanti di sekolah tinggal scan QR code-nya, lalu masuk ke link presensi. Gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Nak. Mungkin masih ada yang bingung. Ya. Oh, kenapa nggak bisanya ya, Holly? Apakah karena penyimpanannya atau begitu? Itu hanya ringan kok, nah aplikasinya. Nanti dicoba dulu ya. Karena itu nggak berat, cuma berapa mega ya tadi. Sebagai wali kelas, begitu ya, Holly ya? Ya, Bu. Mungkin ada solusi. Oke, begitu saja pengumuman dari Bu Sita. Ya, jangan lupa isi link presensi. Mungkin nanti kalau ada yang masih bingung terkait dengan aplikasi scanner itu, bisa menghubungi wali kelas kalian, gitu ya. Tapi mudah kok, Nak, di-download. Presensi di sini di chat Oh ini. ya, oke, terima kasih Michelle. Ya, jadi itu sangat mudah. Akan informasikan ke Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Begitu ya, kelas 7 ABCD dan 8 ABCD. Terima kasih sudah mengikuti ibadah tobat dengan khidmat. Sekarang kita tutup dengan semangat kebanggaan kita juga ya. Oke, dinyalakan dulu videonya, dinyalakan dulu mikrofonnya. Kita lomba, wah, lomba yang paling keras ini ya, yang paling semangat. Oke. Salam Tarakanita. Satu Yes. Oke, selamat mengikuti video berikutnya. Tuhan memberkati. Bu. Terima kasih ya, Bu. Ibu. Terima kasih ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama, Nak.